Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Baiklah, pertama puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesempatan untuk membuat video kali ini. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok 7 yang mana anggotanya adalah saya sendiri, Mustika Ananda Syafia dengan NIM 2114040052, kemudian Gina Mardiah Najah dengan NIM 1914404053, kemudian Nadiatur Rahmah dengan NIM 2114040049, dan Syahid Habibullah dengan NIM 2114040073. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video mengenai materi menskor dan menilai pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami, MPD. Baiklah, pada video kali ini mengenai materi menskor dan menilai, kita akan membahas mengenai pengertian menskor beserta contohnya, pengertian menilai beserta contohnya, perbedaan menskor dan menilai, kemudian sistem penilaiannya, dan yang terakhir materi mengenai batas lulus dan transfer nilai. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai menskor. Pengertian menskor menurut Anas Sujiono, menskor adalah hasil pekerjaan menskor memberikan skor yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir hitam yang oleh stats, yaitu istilah bagi orang-orang yang mengerjakan tes, telah dijawab dengan betul dan memperhatikan bobot jawaban betulnya. Contohnya, dalam sebuah tes hasil belajar dalam bidang studi akidah akhlak menjadikan 5 butir soal tes uraian, di mana untuk setiap butir soal yang dijawab dengan betul diberikan bobot 10. Siswa bernama Aminah untuk kelima soal tersebut memberikan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, untuk butir soal nomor 1 dapat dijawab dengan sempurna sehingga diberikan skor 10. Yang kedua, untuk butir soal nomor 2 hanya dijawab betul setengah. Skor yang diberikan yaitu 5. Untuk butir soal ketiga hanya dijawab betul sekitar 1/4 bagian. Diberikan skor 2,5. Untuk butir soal nomor 4 dan 5 dijawab betul sekitar 3/4 bagian sehingga diberikan skor 7,5. Dalam hal pekerjaan menskor atau menentukan angka dapat digunakan 3 macam alat bantu, yaitu yang pertama membantu menentukan jawaban yang benar disebut kunci jawaban. Kemudian pembantu penyeleksi jawaban yang benar dan yang salah disebut kunci scoring. Dan yang terakhir yaitu pembantu menentukan angka disebut pedoman penilaian. Keterangan dan penggunaan dalam berbagai bentuk tes. Nah, yang kedua yaitu implementasi penskoran dalam berbagai bentuk tes. Yang pertama, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk betul atau salah. Untuk tes bentuk betul salah atau true false, yang dimaksud dengan kunci jawaban adalah deretan jawaban yang kita persiapkan untuk pertanyaan atau soal-soal yang akan disusun. Sedangkan kunci scoring adalah alat yang kita gunakan untuk mempercepat pekerjaan scoring. Oleh karena dalam hal ini percobaan hanya diminta mengulangi huruf B atau S. Maka kunci jawaban yang disediakan hanya berbentuk nomor serta huruf di mana kita mengkehendaki untuk melingkari atau dapat juga diberi tanda X. Nah, contohnya terdapat pada makalah yang telah kami kirim, yaitu misalnya
Jawabannya yaitu yang nomor 1 A, yang nomor 1 B, yang kedua S, yang ketiga S, yang keempat B, yang kelima B lagi, yang keenam S, yang ketujuh B, yang kedelapan S, yang kesembilan S, yang kesepuluh B. Ada baiknya kunci jawaban ini ditentukan terlebih dahulu sebelum menyusun soal. Agar dapat diketahui imbangan antara jawaban B dan S, serta dapat diketahui letak ataupun pola jawaban B dan S, kunci jawaban untuk tes bentuk ini dapat diganti kunci scoring atau scoring K yang membuatnya melalui langkah-langkah berikut. Yang langkah pertama, menentukan letak jawaban yang betul. Misalnya 1 B sampai S, yang kedua B sampai S, yang ketiga B sampai S, yang keempat B sampai S, dan seterusnya. Kemudian langkah kedua, melubangi tempat-tempat lingkaran sedemikian rupa sehingga lingkaran yang dibuat oleh testi dapat dilihat. Dalam menentukan angka atau skor untuk tes bentuk B dan S ini, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu yang pertama tanpa hukuman atau tanpa denda. Kemudian yang kedua dengan hukuman atau dengan denda. Nah, yang untuk tanpa hukuman ini akan terjadi apabila banyaknya angka yang diperoleh siswa sebanyak jawaban yang cocok dengan kunci, sedangkan dengan hukuman yaitu karena diragukan adanya unsur tebakan. Digunakan dua macam rumus digunakan dua macam rumus, tetapi hasilnya sama. Rumus yang pertama yaitu S sama dengan R dikurang W, dengan keterangan S adalah skor, R adalah right, dan W adalah wrong. Skor yang diperoleh siswa sebanyak jumlah soal yang benar dikurangi dengan jumlah soal yang salah. Contohnya, banyak soalnya ada 10, kemudian yang betul cuma 8, dan yang salahnya ada 2. Maka jumlah skor yang diperoleh adalah 8 dikurang 2, sama dengan 6. Nah, rumus yang kedua yaitu S sama dengan T dikurang 2W. T adalah singkatan dari total, artinya jumlah soal dalam tes. Contohnya, banyak soalnya adalah 10, yang salah 2, maka skor yang diperoleh adalah 10 dikurang 2 kali 2 sama dengan 10 dikurang 4 sama dengan 6. Nah, yang kedua yaitu kunci jawaban dengan kunci pemberian skor untuk tes bentuk pilihan ganda atau multiple choice. Dengan tes bentuk pilihan ganda, testi diminta melingkari salah satu huruf di depan pilihan jawaban yang disediakan atau membubuhkan dengan lingkaran atau tanda silang sesuai yang diinginkan di lembar jawaban. Untuk cara menjawab yang pertama, kita gunakan kunci jawaban, misalnya nomor 1 C, 2A, 3B, 4B, 5A, 6C, 7A, 8A, 9B, 10C. Nah, dalam menentukan angka tes bentuk pilihan ganda, dikenal dua macam cara pula, yakni yang tanpa hukuman dan kemudian dengan hukuman. Tanpa hukuman apabila banyak angka dihitung dari banyaknya jawaban yang cocok dengan kunci jawaban. Nah, dengan hukuman menggunakan rumus S sama dengan R dikurang W. N dikurang 1. Keterangannya S adalah skor, wrong adalah W adalah wrong, di mana artinya salah, dan N banyaknya pilihan jawaban. Contohnya, nah, banyaknya soal yaitu ada 10, banyaknya yang betul 8, dan banyak yang salah 2. Banyak pilihan 3 buah, maka skornya 8 dikurang 2 per 3 dikurang 1 sama dengan 8 dikurang 1. Jawabannya adalah 7. Kemudian yang C yaitu kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk jawaban singkat atau short answer test.
Tes bentuk jawaban singkat adalah tes yang mengkehendaki jawaban berbentuk kata atau kalimat pendek. Kunci jawaban tes bentuk ini merupakan deretan jawaban sesuai dengan nomornya. Contoh: 1. Berat jenis, 2. Mengembun, 3. Komunitas, 4. Populasi, 5. Energi. Nah, mengingat bahwa jawaban yang hanya ada satu pengertian saja, maka angka bagi tiap nomor soal mudah ditebak. Usaha yang dikeluarkan oleh siswa sedikit, tapi lebih sulit dari tes bentuk betul atau salah atau pilihan ganda. Sebaiknya tiap soal diberi angka 2. Dapat juga akan kita samakan dengan angka pada bentuk betul atau salah atau pilihan ganda jika memang jawaban yang diharapkannya ringan atau mudah. Tapi sebaiknya jika jawaban bervariasi, misalnya lengkap sekali, kemudian lengkap dan kurang lengkap, maka angka yang dapat diubah bervariasi pula, misalnya 2, 1, 5, dan 1. Kemudian yang keempat, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan atau matching. Pada dasarnya, tes matching ini adalah tes bentuk pilihan ganda di mana jawaban-jawaban dijadikan satu, demikian pula pernyataan-pernyataan. Kunci jawaban tes berbentuk menjodohkan dapat membentuk deretan jawaban yang dikehendaki atau deretan nomor yang diikuti oleh huruf-huruf yang terdapat di depan alternatif jawabannya. Kemudian yang E, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk uraian atau essay test. Sebelum menyusun sebuah uraian atau essay test ini, sebaiknya kita menentukan terlebih dahulu pokok-pokok jawaban yang ingin kita tulis. Dengan demikian, maka akan mempermudah kita dalam mengoreksi tes tersebut. Apapun langkah-langkah yang harus kita lakukan pada waktu mengoreksi dan memberi angka tes bentuk uraian adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca soal pertama dari uraian seluruh siswa yang mengetahui situasi jawabannya. Kemudian yang kedua, menentukan angka untuk soal pertama tersebut. Yang ketiga, memberikan angka bagi soal pertama. Yang keempat, mengulangi angka tersebut. Yang kelima, menjumlahkan angka. Nah, yang terakhir yaitu kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tugas. Kunci jawaban untuk memberikan tugas merupakan pokok-pokok yang harus termuat di dalam pekerjaan siswa. Hal ini menyangkut kriteria tentang isi tugas. Namun untuk kelengkapan dalam pemberian skor digunakan suatu tolak ukur tertentu. Nah, tolak ukur yang disarankan adalah ketepatan waktu penyerahan tugas, bentuk fisik pengerjaan tugas, sistematikanya, kelengkapan isi, dan mutu hasil tugas. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Turahma dengan NIM 2114040049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menilai. Baiklah, menilai adalah guru membuat suatu keputusan dengan menilai kemampuan belajar yang dimiliki siswa melalui proses dan hasil belajar siswa tersebut, sehingga dengan adanya penilaian siswa mengetahui kemampuan belajar yang dimilikinya selama proses pembelajaran. Menilai memiliki ruang lingkup yang terbatas, maksudnya penilaian ini mencakup salah satu aspek yang harus dinilai, seperti hasil belajar siswa dalam aspek tertentu. Penilaian ini bersifat internal, hanya guru yang bisa melakukan penilaian, sedangkan pihak lain tidak diperkenalkan melakukan penilaian. Sebagaimana menurut Seng dan Kakak dalam Komarudin, penilaian adalah semua bentuk pengumpulan informasi oleh guru, di mana guru mengumpulkan data tentang siswanya, menganalisis dan menyintesisnya, menginterpretasikannya, dan menggunakannya di dalam kelas mengambil keputusan. Sedangkan menurut Sujana, penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Nah,
Dalam proses pembelajaran, seorang guru menilai peserta didik dalam berbagai aspek tertentu. Dalam penilaian dibagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek kognitif, pengetahuan, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan aspek kognitif. Aspek kognitif ini merupakan penilaian yang berpedoman kepada pemahaman atau mengingat seberapa banyaknya pengetahuan yang dimiliki setiap masing-masing individu. Sebagaimana pendapat Sunarti, komponen kognitif dinilai meliputi tingkat menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi. Nah, yang pertama adalah tingkatan hafalan atau ingatan yang mencakup kemampuan menghafal verbal atau menghafal parafrasa, materi pembelajaran berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang kedua adalah tingkatan pemahaman meliputi kemampuan membandingkan, mengidentifikasi, mengeneralisasi, dan menyimpulkan. Yang ketiga adalah tingkatan aplikasi mencakup kemampuan dan menerapkan rumus atau prinsip terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Sedangkan yang keempat, tingkatan analisis mencakup kemampuan klasifikasi, menggolongkan, memerinci, dan mengurai suatu objek. Yang kelima, tingkatan sintesis meliputi kemampuan untuk memadukan berbagai unsur atau komponen, menyusun, membentuk, membangun, mengarang, melukis, dan menggambar. Nah, sedangkan yang terakhir adalah tingkatan evaluasi atau penilaian mencakup menilai terhadap objek studi menggunakan kriteria tertentu. Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian kognitif dari 6 tipe, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, yang kedua adalah aspek efektif atau sikap. Aspek efektif merupakan penilaian berkenaan terhadap perilaku sosial atau sikap setiap masing-masing individu. Sebagaimana menurut para ahli, yaitu Sujana, tipe hasil belajar afektif tampak pada siswa berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, menghargai guru dan teman kelas, kebiasaan belajar, dan berhubungan sosial. Ada beberapa jenis kategori aspek efektif sebagai hasil belajar. Kategori ini dimulai dari tingkat yang dasar atau sederhana sampai ke tingkat yang kompleks. Tingkatan yang pertama adalah receiving atau attending, yakni semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Yang tingkatan yang kedua adalah responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar. Hal ini mencakup ketepatan reaksi, perasaan, kepuasan, dan menjawab stimulus di luar dan yang datang pada dirinya. Nah, tingkatan yang ketiga adalah valuing atau penilaian, berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tadi. Dalam evaluasi ini termasuk di dalamnya kesediaan dalam menerima nilai, latar belakang, atau pengalaman untuk menerima nilai, dan kesepakatan terhadap nilai tersebut. Nah, tingkatan yang keempat itu adalah organisasi, yakni perkembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai yang lain. Yang kelima adalah karakteristik nilai atau internalisasi nilai, keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Nah, aspek yang ketiga adalah aspek psikomotor atau keterampilan. Menurut Sujana, hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Ada 6 tingkatan keterampilan, yakni adalah gerakan refleks, keterampilan pada gerakan dasar, kemampuan perseptual, kemampuan di bidang fisik, gerakan-gerakan skill mulai dari. Yang keenam adalah kemampuan yang berkenaan dan komunikasi non-dekursif
seperti gerakan ekspresif dan interpretatif. Nah, pada poin selanjutnya ada tujuan penilaian. Secara umum, tujuan penilaian adalah mengetahui informasi secara keseluruhan baik hasil maupun proses pembelajaran untuk memantau perkembangan belajar yang dicapai oleh peserta didik. Menurut Sujana, tujuan penilaian untuk ada 4. Yang pertama adalah mendeskripsikan kecakapan belajar pada para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua adalah mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga adalah menentukan tindak hasil penilaian, yakni perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Nah, pada poin selanjutnya ada tujuan penilaian. Secara umum, tujuan penilaian adalah mengetahui informasi secara keseluruhan baik hasil maupun proses pembelajaran untuk memantau perkembangan belajar yang dicapai oleh peserta didik. Menurut Sujana, tujuan penilaian untuk ada 4. Yang pertama adalah mendeskripsikan kecakapan belajar pada para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua adalah mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga adalah menentukan tindak hasil penilaian, yakni perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Poin ketiga adalah prinsip penilaian. Dalam melakukan penilaian, hasil belajar peserta didik selalu didasarkan pada prinsip-prinsip penilaian sebagaimana menurut Kemendikbud dalam Komarudin. Sistem penilaian bahwa prinsip-prinsip penilaian tersebut adalah yang pertama objektif, yang kedua terpadu, yang ketiga ekonomis, yang keempat transparan, yang kelima akuntabel, yang keenam adalah edukatif. Menurut Sudaryono, ada 6 prinsip yang harus diperhatikan guru yang pada intinya menjadi faktor pendukung penunjang dalam melakukan penilaian yang berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Martia Najah dengan NIM 1914040053. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari rekan saya, yaitu poin C tentang perbedaan men-skor dan menilai. Skor dapat dikatakan dengan hasil pekerjaan men-skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa. Sedangkan nilai adalah angka ubahan dari skor dengan menggunakan acuan tertentu, yaitu acuan norma atau acuan standar. Pengubahan skor menjadi nilai dapat dilakukan untuk skor tunggal, misalnya sesudah memperoleh skor ulangan harian, atau untuk skor gabungan dari beberapa ulangan dalam rangka memperoleh nilai akhir atau rapor. Selanjutnya yang D, sistem penilaian. Sistem penilaian ini ada 2, yang pertama penilaian acuan patokan dan yang kedua penilaian acuan norma. Penilaian acuan patokan. Pengertian dari penilaian acuan patokan adalah penilaian yang menggunakan kriteria atau standar tertentu dengan tujuan untuk instruksional. Adapun kriteria-kriteria penyusunan penilaian acuan patokan, yang pertama, penilaian hasil tes peserta didik menggunakan acuan kriterium. Yang kedua, penentuan nilai yang menggunakan penilaian acuan patokan. Yang ketiga, penilaian seorang guru. Yang keempat, rumus yang dapat digunakan yaitu skor mentah atau skor maksimum ideal dikali 100. Setelah nilai-nilai peserta didik diterjemahkan, maka menjadikan huruf nil yang telah disepakati di setiap sekolah. Adapun ciri-ciri penilaian acuan patokan.
Yang pertama, kelulusan peserta didik tidak dilihat dari peringkat, melainkan kelulusan peserta didik ditentukan oleh suatu patokan atau prasyarat tertentu. Yang kedua, penilaian acuan patokan merupakan penilaian yang berbasis kompetensi. Yang ketiga, peserta didik dinilai dengan menggunakan kriteria atau patokan yang telah ditentukan. Yang keempat, seiring dihubungkan dengan penguasaan materi, hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan tes awal atau pretest dan tes akhir disebut dengan post-test. Yang kelima, seiring dengan digunakan guru untuk mengetahui materi yang sudah dipahami dan belum dipahami oleh peserta didik. Adapun model penerapan penilaian acuan patokan ini yaitu merupakan pengukuran yang menggunakan acuan berbeda. Adapun yang pertama yaitu dalam pengukuran penilaian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syed Abibullah dengan NIM 211404073 akan membahas tentang penilaian acuan norma atau PAN. Pengertian dari penilaian acuan norma, terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian penilaian acuan norma. Yang pertama, PAN adalah cara mengolah dan mengubah skor menjadi nilai dengan mengacu pada norma atau kelompok. Yang kedua adalah penilaian yang dilakukan terhadap seorang peserta didik untuk memenuhi beberapa peserta didik mengerti seberapa jauh posisi kemampuannya dengan cara membandingkan dengan teman dalam satu kelasnya. Yang ketiga, penilaian yang didasarkan pada rata-rata kelompok. Dan yang keempat, penentuan peringkat seseorang dalam kelompoknya setelah melaksanakan tes. Dari beberapa pendapat yang tadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian penilaian acuan norma adalah pengukuran yang dilakukan dengan cara membandingkan penguasaan individu terhadap penguasaan rata-rata kelompoknya, baik satu kelas, sekolah, provinsi, atau nasional. Yang kedua, pembahasan kedua ialah kriteria penilaian acuan norma. Menurut M. Ngalim Purwanto, penyusunan penilaian acuan norma sebagai berikut. Yang pertama, penggunanya tidak ditekankan untuk mengukur penampilan eksak dari perilaku objektif. Yang kedua, guru lebih banyak melakukan penilaian nilai norma saat proses belajar. Dan yang ketiga, seorang guru dapat menggunakan acuan norma nasional. Yang keempat, penekanan dalam penilaian yang dilakukan dapat mengacu pada ketentuan atau norma yang berlaku di sekolah. Untuk dapat melakukan penyusunan, guru dapat membandingkan hasil belajar di kelas dengan acuan norma yang ada, termasuk pencapaian lulusan siswa dengan standar nasional yang besarnya 4,26. Apabila ternyata hasil pencapaian belajar di kelas tidak berbeda secara signifikan, berarti dapat dikatakan siswa memiliki kemampuan baku. Adapun rumus dari penilaian acuan norma yaitu P tambah Q tambah NR per 2 tambah N. Keterangannya, P sama dengan nilai rapor semester ganjil, Q sama dengan nilai rata-rata sumatif semester genap, dan R adalah nilai UAS. N koefisien dari nilai UAS atau koefisien R. Dengan ketentuan bahwa rentangan harga N bergerak dari 2 sampai 0,5, tujuannya agar masing-masing daerah menyesuaikan hasil koefisien R. Misalnya, seorang siswa MI di kota Surabaya dengan koefisien RN ditentukan oleh Disdik Kota Surabaya adalah 0,75, memperoleh nilai P sama dengan 5, dan Q atau nilai rata-rata sumatif semester sama dengan 8, dan hasil UAS-nya RN sama dengan 4. Dengan rumus yang berlaku, maka nilai anak tersebut menjadi
N sama dengan P tambah Q tambah NR per 2 tambah N. Sama dengan 5 tambah 8 tambah buka kurung 0,75 dikali 4 per 2 tambah 75. Tambah 0,75. Sama dengan 16 per 2,75. N sama dengan 5,82. Dari data tersebut, maka nilai yang dicantumkan di rapor adalah 5,82. Selanjutnya ialah ciri-ciri penilaian acuan norma atau PAN. Yang pertama, penilaian acuan norma biasanya digunakan menentukan posisi kemampuan setiap peserta didik dalam komunitasnya, seperti di kelas, di sekolah, dan sebagainya. Yang kedua, penilaian acuan norma bersifat relatif, artinya dapat berubah sesuai kondisi dan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, nilai dari hasil penilaian acuan norma hanya menunjukkan peringkat siswa dalam kelompoknya, bukan menunjukkan seberapa pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi yang diteskan. Yang keempat, penilaian acuan norma menggunakan rentangan tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya mulai dari tingkat sangat istimewa sampai tingkat yang mengalami kesulitan belajar serius. An-Nur Rahmah melakukan analisis terhadap ciri-ciri penilaian acuan norma sebagai berikut. Yang pertama, penilaian acuan norma digunakan untuk menentukan ranking siswa dalam kelompoknya, bukan digunakan untuk menentukan kelulusan seseorang. Yang kedua, penilaian acuan norma hanya mengandalkan perangkat dan nilai tunggal. Yang ketiga, penilaian acuan norma menggarisbawahi perbedaan prestasi yang ada pada siswa. Yang keempat, penilaian acuan norma difungsikan untuk memetakan perbandingan antara siswa dengan memberi nilai dan ranking pada masing-masing siswanya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari penilaian acuan norma. Menurut An-Nur Rahmah, kelebihannya ialah yang pertama, dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. Yang kedua, dapat membedakan kemampuan peserta didik yang pintar dan kurang pintar, membedakan kelompok atas dan kelompok bawah. Yang ketiga, fleksibel, dapat menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda. Yang keempat, mudah menilai karena tidak ada patokan. Dan yang kelima, dapat digunakan untuk menilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan yang keenam, dengan penggunaan penilaian berdasarkan penilaian acuan norma, diharapkan setiap kelompok memiliki tingkat kinerja yang sama. Yang terakhir, dapat dimanfaatkan oleh guru untuk membandingkan prestasi setiap siswa. Dan kekurangannya, yang pertama, sedikit menyebutkan kompetensi siswa apa yang mereka ketahui atau dapat mereka lakukan. Yang kedua, tujuan pembelajaran dan kompetensi siswa yang disebutkan sedikit. Yang disebutkannya sedikit. Yang ketiga, tidak transparan karena nilai akhir tidak diketahui oleh siswa. Yang keempat, tidak dapat diandalkan karena siswa yang gagal sekarang mungkin bisa lulus tahun berikutnya. Dan yang kelima, tidak adil atau fair atau karena prestasi siswa tidak hanya bergantung pada suatu prestasi saja, melainkan prestasi yang lain juga. Dan materi selanjutnya ialah cara menentukan batas lulus. Batas kelulusan hasil penilaian mempunyai kaitan erat dengan kedua sistem penilaian tersebut. Dengan demikian, ada batas kelulusan yang berorientasi kepada penilaian atau acuan norma, yakni batas lulus aktual dan batas lulus ideal. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu batas lulus aktual. Evaluasi pembelajaran 22, batas lulus aktual didasarkan atas nilai rata-rata aktual atau nilai rata-rata yang dapat dicapai oleh kelompok siswa. Unsur yang diperlukan untuk mendapatkan batas lulus aktual adalah nilai rata-rata aktual
dan simpangan batu aktual. Yang kedua, batas lulus ideal. Batas lulus ideal hampir sama dengan batas lulus aktual, yakni menentukan batas lulus dengan menggunakan nilai rata-rata dan simpangan baku ideal. Nilai rata-rata dan simpangan baku dalam batas lulus ideal mudah dihitung, yakni menggunakan aturan sebagai berikut. Nilai rata-rata ideal adalah setengah dari maksimum skor. Simpangan baku ideal adalah sepertiga dari nilai rata-rata ideal. Contohnya, kembali kepada skor maksimum yang mungkin dicapai dari tes bahasa Inggris adalah 60. Rata-rata idealnya adalah setengah dari 60, yakni evaluasi pembelajaran, yaitu 63/30. Sedangkan simpangan batas adalah sepertiga dari rata-rata ideal, yakni 10. Batas lulusnya adalah 30 ditambah 0,25 sama dengan 30,50. Yang ketiga, batas lulus purposif. Batas lulus purposif mengacu kepada penilaian acuan patokan sehingga tidak perlu menghitung nilai rata-rata dan simpangan baku. Dalam hal ini ditentukan kriterianya, misalnya 75. Artinya skor yang dinyatakan lulus adalah skor di atas 75 adalah skor maksimum. Dalam contoh di atas, maka kelulusannya adalah 75 dari skor maksimum. Dalam contoh di atas, maka batas lulusnya adalah 75 dari 60, yakni 45. Skor yang besarnya di atas 45 dinyatakan lulus, dan yang berada di atas dan di bawahnya dinyatakan gagal. Maka tinggi kriteria kelulusannya, maka makin tinggi pula kualitas hasil belajar yang dituntutnya. Sebaiknya makin rendah kriterianya, makin rendah pula kualitas hasil belajar yang dihasilkannya. Ketiga batas lulus di atas sering digunakan oleh para guru di sekolah, terutama dalam penilaian sumatif atau ujian akhir tahun. Batas kelulusan hasil penilaian mempunyai kaitan erat dengan kodrat sistem penilaian tersebut. Dengan demikian, ada batas kelulusan yang berorientasi kepada penilaian acuan norma, yakni batas lulus aktual dan batas lulus ideal. Batas lulus tersebut mengisyaratkan penggunaan nilai rata-rata kelas dan simpangan baku. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.